Shalom. Marilah kita satukan hati kita untuk menikmati kasih Tuhan lewat ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah ditunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur, di depan takhtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Kau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahnya. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhambakan kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan ayat yang kelima.
sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membaca secara responsoria. Nanti ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, dan membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mari kita baca bersama-sama. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Marilah kita datang sujud di hadirat Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita memohon pengampunan dosa akan apa yang sudah kita lakukan sepanjang 1 minggu ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Galatia 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat yang pertama dan yang ketiga.
sesat, pedang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Lalu pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar pada khotbah kita dalam minggu ini. Kita sudah masuk dalam minggu Trinitatis dengan tema Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, yang didasarkan pada kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inilah firman Tuhan buat kita. Kami akan membacakannya bagi kita. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Kita baru saja melewati Minggu Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus, dan juga sekaligus sebagai konfirmasi waktu yang disebut sebagai sejarah berdirinya gereja di tengah-tengah dunia ini. Bahwa tuaian sangat banyak, tapi penuai sedikit. Dan selanjutnya hari ini firman Tuhan menyapa kita, memanggil kita, bertanya kepada kita, siapakah yang mau kuutus? Adakah jawaban yang boleh kita berikan hari ini? Ini aku, utuslah aku.
Atau mungkin kita menjawab, ini aku, utuslah dia. Jawaban yang tentunya berkenan kepada Tuhan, jawaban pribadi dari kita adalah kemauan kita untuk diutus oleh Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk membawa berita perdamaian, pengampunan, untuk membawa berita pemulihan, perubahan kepada dunia ini. Ada seorang pemuda yang memiliki obsesi yang sangat luar biasa. Dia ingin mengubah dunia. Dia punya obsesi untuk mengubah dunia karena dunia dia anggap sudah lari dari rencana Tuhan. Sudah mengalami sesuatu perubahan yang jauh dari kehendak Tuhan. Dunia yang sudah rusak, dia terobsesi untuk mengubah dunia. Namun sekian lama dia berupaya, sampai akhirnya dia lelah. Dia menemukan bahwa dunia tidak berubah seperti yang dia harapkan. Lalu kemudian dia menurunkan standar obsesi itu. Dia mau mengubah bangsanya sendiri, negaranya sendiri. Dia berupaya sangat lama sampai dia kemudian sudah sangat-sangat dewasa, sudah mulai masuk usia tua. Tapi bangsa, negaranya belum berubah seperti yang dia bayangkan. Kembali dia menurunkan standar obsesi itu. Aku ingin mengubah kotaku saja. Dia berusaha untuk mengubah kotanya. Tidak bisa. Dan dia sudah tua. Lalu kemudian dia berkata, baiklah, aku akan mengubah keluargaku. Sudah terlanjur. Dia tidak bisa lagi membawa perubahan kepada anak-anaknya. Dia sudah terlalu tua. Anak-anaknya sudah punya patron sendiri. Akhirnya dia tersungkur, menyesali diri. Lalu dia bertemu dengan Tuhan. Dia memohon ampun. Lalu dia kemudian mengambil komitmen walaupun dia sudah tua. Aku mau mengubah diriku. Aku mau mengubah diriku. Dan akhirnya dia mulai merasakan sukacita. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Wah, dia menyesal. Kenapa bukan dari dulu aku berubah? Dengan perubahan yang terjadi pada diriku, aku pasti dapat membawa perubahan pada keluargaku, kotaku, bangsaku, dan dunia ini. Ini juga adalah sebuah puisi yang pernah ditulis dalam makam uskup Anglikan yang ada di Westminster Abbey tahun 1100. Puisi yang mengisahkan tentang keinginan perubahan tadi. Sering sekali kita berpikir kita mau merubah keluarga kita, suami, istri, teman kita, bangsa kita, dunia ini. Tapi tidak dimulai dengan perubahan pada diri kita. Sering sekali kita ingin mengubah apa yang ada di luar sana, tapi tidak dimulai dari perubahan diri. Nah, saudara-saudari yang kekasih, teks Alkitab yang kita baca hari ini adalah pengutusan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Saat kapan Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan?
dan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Ada dua perspektif besar yang terjadi. Yang pertama, sejak pecahnya Israel menjadi dua kerajaan, Israel Utara, Israel Selatan, ada perubahan besar. Dari semula mereka direncanakan sebagai alat saksi bagi Tuhan untuk bangsa-bangsa di sekitarnya. Seperti pohon anggur yang ditanam, semuanya sudah diberikan supaya anggur itu berbuah. Itu yang boleh kita lihat mulai dari Yesaya 1 sampai Yesaya 6. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bangsa yang telah menerima berkat-berkat Tuhan itu seperti pokok anggur, itu tidak membuahkan buah-buah yang seperti Tuhan inginkan. Lalu kemudian dalam pasal 6 apa yang dikatakan? Pohon itu ditebang. Tuhan marah. Tetapi dalam pasal 6 bagian terakhir kita diingatkan, dari pohon-pohon yang ditebang itu akan ada tunggul, dan dari sana akan tumbuh tunas yang baru. Ada masa-masa kegelapan yang terjadi pada umat Allah, Yehuda khususnya. Mereka sudah keluar dari rencana Tuhan. Lalu kemudian mereka mulai meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, melakukan penindasan kepada orang-orang miskin, termasuk pemimpinnya Uzia. Uzia memimpin 52 tahun menggantikan ayahnya. Pada awalnya kalau kita lihat dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 4 dan 5, ketika Uzia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dia beruntung dalam hidupnya. Dia berhasil dengan apa yang dia lakukan. Ingat, ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika bangsa itu semakin kuat, semakin kokoh, tapi Uzia kemudian mulai arogan. Dia mulai sombong. Dan dia tidak lagi menganggap Tuhan. Dan dia tidak lagi menghormati bait suci. Dia datang, dia masuk ke dalam bait suci dengan keangkuhan. Dan melakukan apa yang tidak sepantasnya dia lakukan sebagai seorang raja, bukan sebagai seorang imam. Tuhan marah dan dia kemudian menderita sakit kusta. Sakit kusta dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi sampai kemudian dia mati. Dan anaknya mencoba menggantikannya dalam pengurusan sebagai administrator di negeri itu. Bangsa itu mengalami kekosongan. Tahta kerajaan kosong pada waktu itu. Mereka sepertinya ditinggalkan tanpa pemimpin. Mereka yang kemudian sudah mengalami kecenderungan meninggalkan Tuhan, hilang pengharapan. Bayangkan mereka sudah kuat secara politik pada waktu itu, tapi kemudian kekosongan, kepakuman itu membawa ancaman. Asyur datang mulai dengan menghancurkan Israel Utara. Lalu pasukan Asyur yang dipimpin oleh beberapa raja pada waktu itu sudah mulai mendekat ke Israel Selatan atau Yehuda. Mereka benar-benar terancam. Mereka benar-benar di bawah bayang-bayang kengerian. Itulah perspektif yang pertama. Yang kedua, Yesaya, seorang muda, mengalami situasi yang berat seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke rumah Tuhan. Ini luar biasa. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Dia berdoa. Luar biasa.
di tengah kengerian, di tengah ancaman, porak-poranda, di tengah bangsa itu ada pemuda yang terpanggil masuk ke rumah Tuhan. Ketika semua orang sudah berkata Tuhan meninggalkan mereka, ada Yesaya rindu ke rumah Tuhan. Saya yakin hadirnya kita di sini adalah juga kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Adalah lebih baik kita berada di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Karena di rumah Tuhan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Mari, ini yang harus terus kita hidupi. Sampai kapanpun, entah apapun yang terjadi di luar sana, entah apapun yang terjadi dalam batinmu, entah beban seperti apa yang hari ini menekan hidupmu, masuklah dalam rumah Tuhan. Dan kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Rindukanlah selalu hadirat Tuhan. Rindukanlah selalu persekutuan dengan Tuhan. Hai Bapak yang hari ini sedang berbeban berat, rindukanlah hadirat Tuhan. Hai ibu, hai istri yang mungkin saat ini berbeban berat, masuklah dalam rumah Tuhan. Jumpailah Tuhan. Anak-anak muda, mari rindu selalu persekutuan dengan rumah Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Yesaya di sana, pada hari matinya Uzia, dia bertemu dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan duduk di singgasana, di tahtanya. Ketika tahta kerajaan dunia kosong, ketika bangsa-bangsa sedang bergejolak, ketika bangsa-bangsa sedang berperang, ketika bangsa demi bangsa saling mengancam, ingatlah Allah duduk di singgasana tahta kemuliaannya. Kalau tahta dunia bisa kosong, tapi tahta kemuliaan Tuhan, kerajaan Allah tetap ada dan tidak diam melihat semuanya. Inilah pengharapan yang luar biasa. Ketika penderitaan, kengerian, ancaman, bahaya, raja demi raja akan datang dan pergi, tapi dia tetap Allah yang akan duduk di singgasana tahta kemuliaan Tuhan. Tidak tinggal diam, dia bekerja, dia memanggil Yesaya dan siap mengutus Yesaya. Jadi kalau kemudian iman kita berkata Allah ada, Allah hidup, dia bukanlah Allah yang tidak peduli, bukanlah Allah yang tidak bekerja, bukanlah Allah yang tidak sedang berbuat di tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada tahun matinya Uzia, pada tahun matinya orang tua kita, ketika tahun matinya orang-orang yang kita kasihi, ketika tahun kegagalan kita, ketika tahun kehancuran-kehancuran apa yang kita bayangkan, ingatlah Tuhan duduk di tahta kemuliaannya. Dalam tahun apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, entah kengerian apa, entah ancaman apa, entah gelombang seperti apa, entah ancaman nuklir seperti apa yang sedang melanda atau mengancam dunia ini, ingatlah dia adalah Allah yang akan tetap bertahta di singgasananya. Amin. Entah ini adalah tahun kegagalan dalam kuliahmu, entah ini adalah tahun kemerosotan nilai-nilai dalam studimu, ingatlah dia ada, dia Allah. Datanglah, bertemulah dengan dia. Tuhan mau mengutus kita. Tuhan mau mengutus Yesaya. Tapi sebelum Tuhan mengutus kita, sebelum Tuhan mengutus Yesaya ke dunia ini, berjumpa dengan Allah, itu tahap yang pertama.
Sering sekali kita mengatakan saya melayani Tuhan, saya mengasihi Tuhan, lalu kita berbuat banyak hal, tapi tidak didahului dengan perjumpaan dengan Tuhan. Sering sekali kita memiliki rencana besar dalam hidup kita, apalagi kalau kemudian kita mendefinisikannya sebagai pekerjaan pelayanan, tapi tanpa disentuh oleh Tuhan, tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu hanya pencitraan. Itu hanya paksaan, pengutusan tanpa dimulai dengan perjumpaan dengan Allah. Itu adalah pelayanan yang lemah. Itulah yang Tuhan lakukan kepada Yesaya. Yesaya kemudian disadarkan, oh Allah ada. Allah bertahta, kudus, kudus, kuduslah Dia, Tuhan semesta alam. Ternyata bangsa-bangsa yang mengancam itu tidak seberapa dibanding dengan tahta kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, mari sebelum kita menjawab ini aku, utuslah aku, rindukanlah pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan dengan Tuhan, kita akan melihat Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang telah menebus kita, Dia Allah maha kasih, Dia Allah yang kudus, kudus, kudus. Tidak ada bandingannya. Pelayanan tanpa penebusan itu bukanlah pelayanan. Dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita mengalami penebusan. Penebusan. Mari kita ingat murid-murid Yesus dipanggil setelah apa? Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan. Lalu mungkin pertanyaannya, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Ada perjumpaan umum, ada perjumpaan khusus, dan dua-duanya dipakai oleh Tuhan. Perjumpaan umum, mari lewat ibadah, juga lewat kerinduan hati kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah pribadi kita. Perjumpaan khusus tentunya lewat peristiwa-peristiwa agung yang terjadi dalam hidup kita. Dalam kedua peristiwa ini, ada terdapat penebusan, ada terdapat panggilan Tuhan. Ada terdapat kesadaran baru. Dan inilah buah dari perjumpaan itu. Setelah Yesaya berjumpa dengan Tuhan, apa yang dia katakan? Ada timbul kesadaran. Celakalah aku. Jadi berhadapan dengan Allah yang kudus itu, dia merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Dia merasa celaka. Dia merasa paling najis. Hasil pertemuan dengan Tuhan adalah kerinduan untuk pengampunan. Kerinduan untuk pertobatan. Pelayanan tanpa dimulai perbaikan langsung dari Allah kepada diri si pelayan bukanlah pelayanan yang efektif. Setiap kita yang rindu dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga, itu haruslah lebih dahulu mengalami perbaikan dari Tuhan. Datang kepada Tuhan, memohon ampun, memohon penyucian, dan lihatlah setelah itu kemudian serafim datang, membawa bara dengan sepit dari atas mezbah, menyentuh bibir daripada Yesaya. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus, setiap kita adalah orang-orang berdosa. Memang ada kecenderungan di antara kita bahwa kita sering ketika berhadapan dengan sesama kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih tinggi, kita merasa lebih kudus, lebih mulia. Tapi ingatlah, itu tidak benar. Kita tidak beda dengan teman yang lainnya. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua adalah orang-orang berdosa.
Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang sama-sama membutuhkan penyucian dari Tuhan. Karena itu jangan mencari pembenaran diri sendiri. Jangan kemudian hubungan kita menjadi rusak oleh karena keinginan-keinginan untuk membenarkan diri sendiri. Dimanapun itu, apakah itu di kampus atau di tempat kita tinggal, di rumah tangga atau di keluarga kita. Ingatlah, Dia Allah yang suci, kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita sama-sama membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah pertemuan dengan Tuhan, setelah penyerahan diri, setelah pengampunan dan pertobatan, lalu Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Ini aku, utuslah aku. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau diberangkatkan? Ingatlah seperti awal dari khotbah tadi, dunia ini sedang mengalami pergolakan. Dunia ini membutuhkan berita Injil. Dunia ini membutuhkan berita pengampunan. Dan setiap orang yang telah dipanggil menjadi murid, setiap orang yang telah dipanggil menjadi murid ditetapkan sebagai saksi Kristus. Dan sebagai saksi Kristus, kita semua terpanggil untuk membawa berita perdamaian, pengampunan, berita Injil itu ke seluruh dunia. Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dan terang dunia. Membawa terang di tengah kegelapan. Mungkin kita tidak harus pergi ke Afrika, ke Amerika, ya. Kita tidak harus pergi mungkin ke luar negeri, ya. Tapi mungkin Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga, saudara, teman-teman satu kuliah, dengan tetangga. Tuhan mengutus kita ke sana untuk membawa terang, untuk membawa garam. Apa kira-kira fungsi garam yang pernah kita ketahui? Salah satu fungsi garam apa? Membawa apa? Kesembuhan, karena dia bisa menjadi obat. Obat apa misalnya? Obat gatal ya, salah satu ya. Kita menjadi obat kesembuhan di tengah-tengah komunitas kita, bukan sebaliknya. Ketika kita hadir dalam satu komunitas, keluarga, rumah tangga, rekan-rekan kuliah atau siapa saja di mana kita ada, Tuhan memanggil kita, Tuhan membawa kita ke sana untuk membawa kesembuhan kepada mereka yang terluka, kepada hatinya yang terluka. Kita membawa kesembuhan, bukan sebaliknya. Jangan pula nanti setelah kita pulang dari tempat ini, wah, hati-hati si Anton sudah pulang, kan gitu. Tutup pintu katanya. Jangan pula seperti itu ya. Tapi orang-orang yang kita temui nanti setelah kembali kita dari sini atau kapanpun itu sebagai saksi Kristus, kerinduan mereka adalah kita hadir bersama-sama dengan mereka. Syukur kamu sudah hadir. Kalau kamu hadir, tentram hati kami. Itu membawa kesembuhan. Apalagi fungsi garam. Mengawetkan ya. Mengawetkan. Jadi kalau kita datang ada keutuhan. Ada ikatan yang luar biasa terjalin. Jadi kehadiran kita bukan untuk memecah. Kehadiran kita bukan untuk merusak hubungan orang-orang di sekitar kita. Tapi justru membuat keutuhan, kelanggengan. Apalagi fungsi garam? Membawa, kalau misalnya kita memasak ayam misalnya, bumbunya sudah ada, ditambah lagi nanti andaliman, ya kan? Ditaruh asam lagi. Tapi kalau tidak ditaruh garam, rasanya gimana? Hambar. Ya, hambar. Jadi kalau kita hadir, jangan membuat pertemanan kita menjadi
hambar di sekitar kita, ya kan? Ada kira-kira di sini kalau dia pulang misalnya, wah bapak sudah pulang katanya, hati-hati kolesterol mama, gulanya, asam uratnya naik katanya. Wah ini luar biasa ya, kalau seorang suami atau seorang bapak pulang ke rumah, istrinya mengalami apa? Naik gula darah, naik kolesterol, naik darah tinggi. Wah ini bahaya ini ya. Tapi harus sebaliknya, membawa adem, kenyamanan. Itulah kehadiran kita. Kesana Tuhan memanggil kita. Mari firman Tuhan hari ini mengajak kita semua. Kita semua adalah orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan. Ingatlah yang pertama, sebelum kita benar-benar efektif dipakai oleh Tuhan, kita harus mengalami dulu apa yang disebut dengan karya penebusan bagi kita, pengudusan, pengampunan di dalam kita, lalu kemudian karya Tuhan di dunia ini melalui kita. Karya Tuhan bagi kita, di dalam kita, dan melalui kita. Siaplah untuk diutus oleh Tuhan. Dan ingatlah bagi mereka yang menerima pengutusan Tuhan, ingatlah Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memperlengkapi, dan Tuhan akan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Benar Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya, kami semua adalah orang-orang yang menjadi saksi Kristus untuk membawa berita perdamaian, pengampunan, kasih, dan sungguh-sungguh hendak melayani sesama. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terlebih dahulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam perjumpaan itu kami boleh mengaminkan pengampunan, penebusan Tuhan. Lalu kemudian kami boleh dikuduskan dan kemudian dipakai untuk tujuan Allah di tengah dunia ini. Ini kami Tuhan, kami siap untuk melayani Tuhan. Kami siap untuk mengasihi Tuhan. Kami juga siap untuk membawa berita pengampunan itu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Berkati setiap kami dengan pekerjaan kami, dengan keluarga kami, dengan studi kami masing-masing. Biarlah semangat, spirit, Roh Kudus ada pada kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh berkarya dalam hidup ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan studi kami juga. Dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi. Kasih
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita memberi persembahan kepadanya dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang akan kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita beri persembahan kita. Dalam segala kerendahan hati, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan, mempersembahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian,
persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan kepada Tuhanku ku beri persembahan, kanan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam.